Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk-produk perencanaan Indonesia. Ini merupakan pertemuan ke-10 ya dari 10 dari mata kuliah teori perencanaan. Jadi pertama kita harus pelajari dulu atau kita ketahui dulu bagaimana sih perencanaan kota pada masa kolonial Belanda. Jadi pada masa kolonial, tepatnya pada tahun 1642, itu ada yang disebut di Statuten van 1642 atau Statuta tahun 1642, kurang lebih seperti itu artinya, di mana isinya adalah ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, pertamanan, air bersih, dan sanitasi kota. Kemudian memberikan wewenang kepada residen, dan yang ketiga, praktik perencanaan yang berlandaskan tujuan eksplorasi Indonesia. Jadi produk-produk hukum perencanaan yang pertama keluar itu mungkin ya ini ya, di Statuten van 1642, di mana kita sudah mulai merencanakan infrastruktur ya, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi kota, dan tujuannya untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Indonesia. Makanya titik beratnya itu di infrastruktur. Kemudian pada tahun 1905 itu ada Bouwverordening atau desentralisasi tahun 1905. Undang-undangnya ini bersifat desentralisasi, berarti sudah mulai memberikan wewenang kepada daerah untuk membangun kotanya. Namun orientasinya masih berupa fisik, ya seperti infrastruktur tadi. Kemudian Thomas Karsten, dia menjabat sebagai arsitek dan penasehat perencanaan kota 1914 sampai 1945. Itu sudah mulai bicara sektor non fisik, ya. Jadi dia mulai merencanakan zoning, merencanakan hierarki jalan, ada jalan arteri primer. Nah itu sudah digagas oleh Thomas Karsten. Kemudian pembagian lingkungan dulu itu sebelum Thomas Karsten menjabat dibedakan berdasarkan suku. Jadi ada kampung Jawa, ada kampung Cina, ada kampung Arab. Itu mereka klasterkan. Tapi berdasarkan idenya Thomas Karsten, sekarang pembagian lingkungan itu tidak lagi berdasarkan suku, tapi kelas ekonomi. Jadi ada daerah orang berelit, ada daerah orang priai atau masyarakat biasa gitu. Kemudian pada perencanaan kota pada pasca kemerdekaan 1945 kita merdeka, mulai memikirkan bagaimana kota-kota kita itu dibangun atau direncanakan ya. Nah, secara resmi Undang-Undang Perencanaan Kota kita itu muncul pada tahun 1948, masih mengadopsi undang-undangnya Belanda, kita sebut saja SVO tahun 1948 dan SVV tahun 1949. Pada intinya undang-undang ini menggagas tentang prosedur penyusunan rencana kota dan pengesahannya. Jadi dua undang-undang ini, SVO dan SVV, itu bicara soal hak atau upaya penyusunan kota yang hancur akibat perang, kemudian bagaimana pengesahannya. Jadi teknis iya, legal juga iya. Kemudian pada tahun 1949, tepatnya pada bulan Desember, Indonesia itu mulai diakui kemerdekaannya dan kedaulatannya dikembalikan ke Indonesia dengan munculnya Republik Indonesia Serikat atau RIS, sehingga ada perubahan kenegaraan ya, administrasi kenegaraan. Nah pada tahun itu SVA dan SVV itu dihilangkan. Oh bukan dihilangkan, tapi tidak sempat memperlakukan SVA dan SVV. Jadi harusnya undang-undang tadi SVA dan SVV itu disahkan di semua kota, tapi pada tahun itu Gubernur Jenderalnya tidak sempat mengesahkan, hanya beberapa kota saja karena ada perubahan kepemimpinan tadi ya, dari apa namanya pengembalian kedaulatan tadi, sehingga jadi RIS itu, maka Gubernur Jenderalnya kan tidak berwenang lagi ya. Nah belum sempat dia mengesahkan atau melakukan SVO dan SVV untuk semua kota, dikeburu lengser. Nah kemudian pada tahun 1975 kita mulai membuat prosedur sendiri. Jadi dari Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria Dalam Negeri itu ada istilahnya buku A, buku B, dan buku C, nanti di belakang kita bahas. Itu tentang prosedur perencanaan tata guna tanah. Kemudian Departemen Pekerjaan Umum tahun 1979 itu membuat prosedur standar perencanaan tata ruang kota. Kemudian tahun 1980 ada Permendagri nomor 4 tahun 1980,
itu pedoman penyusunan rencana kota. Dan ada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU membuat pedoman dan tanggung jawab perencanaan tata ruang kota. Jadi berawal dari tahun 1975, kita sudah mulai membuat undang-undang kita sendiri yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi diawali dari Departemen Dalam Negeri, utamanya Ditjen Agraria, membuat prosedur perencanaan tata guna tanahnya dulu, kemudian prosedur standar perencanaan tata ruang kotanya oleh Pekerjaan Umum, kemudian pedoman penyusunan rencana kota oleh Permendagri, dan keputusan bersama antara Mendagri dan Menteri PU membuat pedoman tanggung jawab perencanaan tata ruang kotanya. Kemudian tahun 92 itu kita buat undang-undang tentang penataan ruang. Nah, itu sudah mulai bicara penataan ruang. Di mana dari undang-undang ini diturunkan ke Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan gedung. Kemudian diikuti oleh PP Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28. Jadi undang-undang itu untuk dilaksanakan harus dibuat PP-nya dulu. Kemudian Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 8 tahun 98 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Jadi sudah mulai ada upaya desentralisasi. Kemudian peraturan Permendagri Nomor 9 tahun 98 itu tentang tata cara proses masyarakat ikut berperan serta dalam penataan ruang di daerah. Jadi sudah mulai ada upaya untuk melibatkan masyarakat. Kemudian Menteri Permukiman Perencanaan Wilayah menerbitkan SK tentang penataan ruang itu pada tahun 2002. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2007 menerbitkan pedoman RTBL. Nah, jadi 1975 kita sudah mulai membuat dasarnya, sudah mulai membuat pendahuluan, kemudian persiapannya. Nah, tahun 92 itu Undang-Undang Tata Ruang sudah disahkan. Undang-undang kan paling tertinggi sebelum UUD 45 ya. Kemudian setelah itu dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 92 itu diturunkan lagi ke Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan gedung. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 28 dibuat PP-nya untuk melaksanakan. Kemudian membuat Permendagri tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Kemudian bagaimana masyarakat ikut berperan serta. Nah, jadi di undang-undang itu diturunkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perencanaan tata ruang kita. Nah, di tahun 2007 ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 92 ke Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Nah, itu makanya sekarang kita pakainya penataan ruang itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Nah, tadi kita sudah bahas SVV, SVO, kemudian buku A, buku B, buku C. Nah, itu kita bahas dulu satu-satu apa sih produk-produk perencanaan Indonesia. Pertama SVO dan SVV. Jadi SVO itu kalau bahasa simpelnya, kalau bahasa aslinya kan start forming order nanti ya, tapi kurang lebih itu prosedur tentang pembentukan sebuah kota ya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang bagaimana kota itu dibentuk. Karena kota itu perlu dibentuk waktu itu kan setelah perang banyak kota yang hancur. Nah, itu perlu dibangun kembali dan ini jadi dasar hukumnya. Kemudian di SVO dan SVVI ini juga berisi tentang prosedur penyusunan rencana kota, baik rencana khusus, perizinan, ganti ruginya, seperti apa, dan dilaksanakan oleh wali kota. Dan orang-orang residen ditunjuk oleh gubernur jenderal. Jadi residen itu mungkin setara wali kota kalian dulu ya. Kemudian penyusunan rencana kota, rencana khusus dan rencana dilakukan oleh gubernur jenderal, kemudian ditinjau selama-lambatnya 10 tahun sekali dan bisa diperpanjang paling nggak 15 tahun sekali. Nah, SVV ini adalah aturan dari pelaksanaan SVO, sama seperti Permendagri tadi yang dilakukan untuk melaksanakan Undang-Undang tahun 2002 dan Nomor 8 tahun 2002 tadi. Jadi ada aturan teknisnya seperti skala peta, kemudian legenda, warnanya itu diatur di SVV. Kemudian buku ABC yang diterbitkan oleh Ditjen Tanah dari Permendagri, buku A itu isinya fakta, hasil survei wilayah itu kondisi seperti apa. Kemudian buku B itu arahan tata gunanya. Kemudian buku C itu
rencana produknya, lokasinya nanti seperti apa. Kemudian SKB 3 Menteri ini mengatur yang seperti kita tahu sekarang RDTRP, rencana umum tata ruang perumahan, kemudian rencana umum ruang kota, kemudian RDTRK dan RTRK. Itu di SKB tadi terkait prosedur dan tanggung jawab penyusunan rencana kota. Dan tahun UU nomor 24 tahun 2092 itu bicara soal RW nasional, kemudian RW daerah tingkat 1 sekarang udah nggak ada sih, provinsi. Kemudian RW tingkat 2 itu kabupaten atau kota madya. Kemudian, nah untuk rencana struktur tata ruang itu periode 15 tahun, skala 1/1000. Nah diatur di sini. Jadi kalau bikin rencana umum itu sudah ada aturannya, mengacunya ke RCC dulu sih. Jadi mungkin sampai sekarang masih dipakai. Untuk RDTR itu 1/5000, periode 5 tahunan. Rencana tekniknya itu setahunan, skala 1/1000 atau lebih. Jadi semua sudah diatur di sini. Rencana tata ruang itu untuk nasional, RT/RW nasional itu 20 tahun, ditetapkan dengan PP. Kemudian RT/RW provinsi 20 tahun juga dengan Perda. Kemudian rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota 20 tahun juga. Jadi rencana tata ruang wilayah itu ya 20 tahunan lah. Kemudian rencana rinci seperti kawasan strategis, kemudian pulau-kepulauan atau tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota itu ada macam-macamnya seperti ini. Itu kalau lebih itu bisa saya sampaikan untuk materi produk perencanaan di Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada diskusi bisa kita sampaikan, kita bahas itu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.